Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. You see her walking down the boulevard. She got the posture of a superstar. Hai teman-teman, sebelum ke penjelasan materi alih kode dan campur kode, saya akan menjelaskan apa sih pengertian kode itu. Menurut Puja Sudarmo, dalam buku Suwandi 2014 halaman 132 menyatakan bahwa kode mengacu pada suatu sistem tutur yang dalam penerapannya mempunyai ciri khas sesuai dengan latar belakang penutur, relasi penutur dengan mitra tutur, dan situasi tutur yang ada. Kode biasanya berbentuk varian bahasa yang secara nyata dipakai untuk berkomunikasi antar anggota suatu masyarakat bahasa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alih kode. Apple mendefinisikan alih kode sebagai gejala peralihan bahasa karena berubahnya situasi. Berbeda dengan pernyataan Apple ini, Hymes menyatakan alih kode itu bukan hanya terjadi antar bahasa saja, tetapi dapat juga terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa. Jadi, alih kode dapat diartikan sebagai peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia lalu beralih menggunakan bahasa Jawa. Alih kode merupakan salah satu aspek ketergantungan bahasa dalam masyarakat multilingual. Nah, dalam masyarakat multilingual ini sangat sulit bagi seorang penutur mutlak hanya menggunakan satu bahasa saja. Karena dalam alih kode, masing-masing bahasa itu masih cenderung mendukung fungsinya masing-masing sesuai dengan konteksnya. Suito membagi alih kode menjadi dua, yaitu yang pertama, alih kode eksternal. Alih kode eksternal ini terjadi apabila terdapat suatu masyarakat penutur bahasa ketika sedang berkomunikasi atau bersosialisasi memakai dua macam atau lebih bentuk satuan bahasa dengan cara bertukar antara bahasa sendiri dengan bahasa asing. Alih kode eksternal bila alih bahasa itu seperti dari bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Lalu yang kedua, alih kode internal. Alih kode internal ini merupakan jenis peralihan atau perpindahan penggunaan bahasa yang dilakukan oleh masyarakat tutur. Bentuk bahasanya berupa bahasa antar penutur sendiri atau dalam satu wilayah atau satu negara. Alih kode intern berupa alih varian seperti dari bahasa Jawa ngoko berubah menjadi bahasa Jawa krama, seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu faktor penyebab terjadinya alih kode adalah yang pertama, penutur. Seorang penutur akan sengaja beralih kode terhadap mitra tuturnya dikarenakan suatu tujuan, misalnya ingin mengubah situasi resmi menjadi tidak resmi ataupun sebaliknya. Yang kedua, mitra tutur. Mitra tutur yang latar belakang kebahasaannya sama dengan penutur biasanya beralih kode alih varian, dan mitra tutur yang latar belakang kebahasaannya berbeda cenderung beralih kode alih bahasa.
Yang ketiga, hadirnya penutur ketiga. Untuk menetralisasi situasi dan menghormati mitra tutur ketiga, biasanya penutur dan juga mitra tutur beralih kode, apalagi jika latar belakang kebahasaan mereka berbeda. Yang keempat, ada pokok pembicaraan. Pokok pembicaraan ataupun topik merupakan faktor yang paling dominan dalam menentukan terjadinya alih kode. Pokok pembicaraan yang bersifat formal biasanya menggunakan ragam bahasa baku, gaya lebih netral, kemudian lebih resmi atau serius, dan juga pokok pembicaraan yang bersifat informal biasanya menggunakan ragam bahasa tak baku, kemudian gaya sedikit seenaknya, gaya sedikit emosional, dan juga lebih seenaknya. Yang selanjutnya, untuk membangkitkan rasa humor biasanya dilakukan alih kode, alih varian, dan juga alih gaya bicara. Selanjutnya, yang terakhir, untuk sekedar bergengsi, walaupun faktor situasi, kondisi, lawan bicara, kemudian topik, dan juga faktor sosio-situasional tidak mengharapkan terjadinya alih kode, akan tampak adanya paksaan, tidak wajar, dan juga tidak cenderung tidak komunikatif. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi untuk materi selanjutnya, yaitu campur kode. Seperti yang kita ketahui, campur kode merupakan percampuran antara dua bahasa atau lebih dalam berkomunikasi. Sedangkan Sumarlan berpendapat bahwa campuran kode merupakan peralihan pemakaian bahasa atau ragam bahasa ke bahasa lain, atau ragam bahasa lain ke dalam suatu tulisan atau suatu percakapan. Secara sederhana, campur kode ialah fenomena percampuran bahasa kedua ke dalam bahasa pertama, atau percampuran bahasa asing ke dalam struktur bahasa ibu. Berdasarkan definisi sederhana ini, fenomena campur kode biasanya tidak selalu melibatkan bahasa asing. Bahasa daerah juga digunakan sebagai campur kode dengan bahasa nasional. Bangsa Indonesia pada umumnya memiliki keterampilan menggunakan dua bahasa atau lebih, atau disebut multilingual, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Bahasa ibu atau bahasa pertama digunakan untuk berkomunikasi dengan penutur etnik lainnya, seperti di kantor, di pasar, di sekolah, di tempat-tempat umum lain, atau bahasa daerah digunakan ketika berkomunikasi dengan penutur sesama etnik. Sebagai seseorang yang terlibat dengan penggunaan dua bahasa dan juga terlibat dengan dua budaya, seorang dwi bahasawan tentulah tidak terlepas dari akibat-akibat penggunaan dua bahasa itu. Salah satu akibat dari kedui bahasaan adalah adanya tumpang tindih antara kedua sistem bahasa yang dipakainya atau yang digunakannya, unsur-unsur dari bahasa yang satu pada bahasa yang lain. Dalam peristiwa kontak bahasa masyarakat bilingual, seringkali terdapat peristiwa-peristiwa kebahasaan yang merupakan objek kajian sosiolinguistik, yaitu campur kode atau kode mixing. Campur kode ini terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan disisipi unsur bahasa lainnya. Permasalahan dalam campur kode ini memang semakin terlihat, di mana semakin berkembangnya zaman dan semakin rendahnya keingintahuan masyarakat terhadap bahasa daerah yang asli.
Campur kode terjadi apabila seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan mendukung suatu tuturan disisipi dengan unsur bahasa lainnya. Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Biasanya ciri menonjolnya berupa kesantaian atau situasi informal. Namun bisa terjadi karena keterbatasan bahasa. Ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain walaupun hanya mendukung satu fungsi. Campur kode juga termasuk kepada konvergensi kebahasaan atau linguistik konvergensi. Campur kode dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama campur kode ke dalam atau inner code mixing, campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Lalu yang kedua ada campur kode keluar atau outer code mixing, yaitu campur kode yang berasal dari bahasa asing. Berikut ada beberapa contoh peristiwa campur kode. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Faktor atau latar belakang terjadinya campur kode dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Sikap attitude tipe atau latar belakang sifat penutur. Kedua, kebahasaan linguistik tipe atau latar belakang keterbatasan bahasa, sehingga ada alasan identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan. Dengan demikian, campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara peranan penutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa. Beberapa wujud campur kode yaitu penyisipan kata, penyisipan frasa, penyisipan klausa, penyisipan ungkapan atau idiom, dan yang kelima penyisipan bentuk buster atau gabungan bentuk asli dan asing. F. Hubungan alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode adalah suatu keadaan menggunakan satu bahasa atau lebih dengan memasukkan serpihan-serpihan atau unsur bahasa selain tanpa ada sesuatu yang menuntut pencampuran bahasa itu, dan dilakukan dalam keadaan santai. Seperti sebuah contoh ketika seorang berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia kemudian berusaha mengalihkan ke bahasa Arab atau ke bahasa yang lainnya. Hal ini yang disebut dalam proses alih kode dengan berbahasa, dan ketika seseorang berbicara dengan mencampurkan beberapa unsur kata, frasa, dan lain-lain dengan menggunakan bahasa yang berbeda, maka itu yang dinamakan dengan campur kode. Contohnya, misalkan saya sedang berbicara dengan teman saya gini, sedikit lagi saya mau OTW, sedikit lagi saya mau ETW. Sedikit lagi itu kan dalam bahasa Indonesia, OTW itu kan bahasa Inggris, on the way ya, makanya disingkat OTW gitu. Awalnya kan tadi menggunakan dengan bahasa Indonesia, saya sedikit lagi gitu kan, terus OTW-nya bahasa Inggris, maka itu dinamakan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dan perbedaan alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode merupakan suatu keadaan
yang menggunakan satu bahasa atau lebih dengan memasukkan beberapa unsur bahasa lain tanpa ada sesuatu yang menuntut pencampuran bahasa tersebut. Misalnya, ketika seseorang berbicara menggunakan bahasa Indonesia, kemudian berusaha mengalihkan ke bahasa Arab atau bahasa lain, itu dinamakan alih kode. Sedangkan ketika seseorang berbicara dengan mencampurkan beberapa unsur kata, frase dengan menggunakan bahasa yang berbeda, maka itu dinamakan campur kode. Nah, dari dua peristiwa hal tersebut lazim terjadi pada masyarakat multilingual dalam menggunakan dua bahasa atau lebih. Jadi, persamaan yang jelas antara alih kode dan campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih dalam peristiwa tutur. Di samping persamaan, alih kode dan campur kode memiliki perbedaan. Yaitu alih kode terjadi pada penggunaan dua bahasa atau lebih yang masih memiliki otonomi masing-masing dan digunakan secara sadar atau disengaja karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan campur kode adalah sebuah kode utama atau kode dasar yang digunakan memiliki fungsi-fungsi dan otonomi, sedangkan kode lain yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanya berupa keserpihan saja karena tidak ada fungsi dan otonomi sebagai sebuah kode. Misalnya, contohnya seorang penutur menggunakan bahasa Indonesia dalam peristiwa tutur, menyisipkan unsur bahasa Jawa, maka terciptanya bahasa Indonesia ke-Jawa-Jawaan. Atau misalnya, seorang penutur menggunakan bahasa Indonesia dalam peristiwa tutur, menyisipkan unsur bahasa Sunda, maka terciptanya bahasa Indonesia ke-Sunda-Sundaan. Delender menambahkan tentang perbedaan antara alih kode dan campur kode. Menurutnya, apabila suatu peristiwa tutur terjadi peralihan satu klausa suatu bahasa ke dalam bahasa lain, maka itu disebut alih kode. Tetapi apabila suatu peristiwa tutur, frase atau klausa yang digunakan terdiri atas klausa atau frase campuran dan masing-masing klausa atau frase itu tidak lagi mendukung fungsinya sendiri, maka disebut campur kode. Nah, dari sini dapat kita pahami perbedaan antara alih kode dan campur kode terletak pada fungsi dan otonomi yang terletak pada kata, klausa, dan frase yang digunakan dalam penggunaan dua bahasa atau lebih dalam peristiwa tutur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Siti Khadijah tentang identitas penutur dan penutur tidak taat asas beserta contohnya. Tindak tutur merupakan gejala individu, bersifat psikologis dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur terfokus pada makna atau arti tindakan dalam tuturnya yang ditimbulkan dari proses komunikasi. Contoh, seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya itu. Umpamanya, Bapak Rudi setelah beberapa saat berbicara dengan Bapak Iwan mengenai usul kenaikan pangkatnya, baru tahu bahwa Bapak Rudi itu berasal dari daerah yang sama dengan dia dan juga mempunyai bahasa ibu yang sama. Maka dengan maksud agar urusannya cepat beres, dia melakukan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa daerahnya. Andai kata Bapak
Iwan ikut terpancing untuk menggunakan bahasa daerah, maka bisa diharapkan urusan menjadi lancar. Tetapi jika Bapak Iwan tidak terpancing dan tetap menggunakan bahasa Indonesia, bahasa resmi untuk urusan kantor, maka urusan mungkin saja menjadi tidak lancar karena rasa kesamaan satu masyarakat tutur yang ingin dikondisikannya tidak berhasil, yang menyebabkan tiadanya rasa keakraban. Dalam kehidupan nyata, sering kita jumpai banyak tamu kantor pemerintah yang sengaja menggunakan bahasa daerah dengan pejabat yang ditemuinya untuk memperoleh manfaat dari adanya rasa kesamaan satu masyarakat tutur. Dengan berbahasa daerah, rasa keakraban pun lebih mudah dijalin daripada menggunakan bahasa Indonesia. Alih kode untuk keuntungan ini biasanya dilakukan oleh penutur yang dalam peristiwa tutur itu mengharapkan bantuan lawan tuturnya. Lawan bicara atau lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Misalnya, karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur itu, dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur itu berlatar belakang bahasa yang sama dengan penutur. Maka alih kode yang terjadi hanya berupa peralihan varian atau baik regional maupun sosial, ragam, gaya, atau register. Kalau si lawan tutur berlatar belakang bahasa yang tidak sama dengan si penutur, maka yang terjadi adalah alih bahasa. Umpamanya, Ani, pramuniaga sebuah toko cenderamata, kedatangan tamu seorang turis asing yang mengajak bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Ketika kemudian si turis tampaknya kehabisan kata-kata untuk terus bicara dalam bahasa Indonesia, maka Ani cepat-cepat beralih kode untuk bercakap-cakap dalam bahasa Inggris, sehingga kemudian percakapan menjadi lancar kembali. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her.